kita akan sama-sama belajar mengenai identitas atau identity in Christ atau identitas kita di dalam Kristus. Saya akan memulainya langsung dengan sebuah video. Ini video di mana kita akan melihat identitas itu seperti apa sih maksudnya. Identitas itu kayak gimana? Kita akan lihat videonya. Ini Bapak Ibu Saudara, lucu sekali ya. From sleeping to walking in nature, they are always close to each other. The cat does not even bother her owners in the morning, as other cats like to do. Di antara kumpulan anjing ada yang tersesat, Bapak Ibu Saudara. Kiki is very obedient, like her dog friends. She imitates their behavior and seems to be sure that this is how she should behave. The pets eat, play, and sleep together. Kiki follows her owner's commands. A beautiful big cat and has become so close to her Shiba Inu brothers and sisters that she has even started to act like them. Now Kiki keluarga yang punya anjing Shiba Inu ini punya 3. Lalu tiba-tiba satu kali dia ini pengen punya kucing. Dan ketika kucingnya didatangkan itu masih kecil. Dan dia dijadikan satu dengan anjing ini. Tahu gak Bapak Ibu Saudara? Semua karakter perangai kucingnya hilang. Dia berubah menjadi anjing karena apa? Karena dia bertumbuh sama anjing-anjing ini. Ya, tadi kalau dilihat bahkan cara makannya dia nurut. Bahkan diceritakan kebiasaannya berubah. Kalau orang yang punya kucing itu katanya kucingnya itu kalau pagi selalu datangi ke pemiliknya. Ganggu, bangunin. Kalau anjing enggak, tidur, enggak peduli. Nah, dia berubah, dia jadi kayak seperti anjing ini. Dia tidur, dia tidak mempedulikan majikannya. Dia berubah. Yang berikutnya, kita lihat lagi, ini kebalikannya Bapak Ibu Saudara. Nah, ini anjing pitbull. Bapak Ibu Saudara pernah lihat pitbull? Pitbull itu mengerikan. Tapi pitbull yang ini, loh, lihat. Karena apa? Karena anjing ini ternyata kebalik. Dari kecil dia hidupnya bareng sama kucing. Cara duduknya seperti kucing. Nah, tidurnya seperti kucing. Nah, ternyata dia hidupnya bareng terus sama Pak Nugi itu. Ya. Ternyata dididik sama Pak Nugi jadi kucing Bapak Ibu Saudara. Ini adalah identitas. Maksudnya apa? Loh, seharusnya sebenarnya true, kebenarannya apa? Kebenarannya dia adalah seekor anjing pitbull. Kebalikannya sama yang tadi. Nah, setelah ini tak kasih lihat lagi. Coba boleh ditayangkan? Nah, ini bukan orang Jepang. Tapi dipacai Jepang jadi kayak orang Jepang. Tapi identitasnya, ayo. Kalau Bapak Ibu Saudara jalan-jalan, lihat adik saya Victor, jalan-jalan di Jepang pakai pakaian kayak gitu, percayalah Bapak Ibu Saudara pengen foto bareng. Ya, karena dipikir apa? Orang Jepang asli. Jadi ini yang kami ini Bapak Ibu Saudara, kemarin kami ke Jepang, dipaksa oleh adik saya yang satu itu. Dia memaksa, ayo kita foto Pak Kimono. Jujur saya paling males ya, karena Bapak Ibu Saudara tahu, masang bajunya, satu orang itu setengah mati lama sekali. Dan habis itu harus pakai daleman lapis 1, lapis 2, lapis 3, celana lapis 1, celana lapis 2. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Gembala jalan-jalan pakai kayak gitu, sumuk, ya kan? Tapi semua kita nurut sama adik kami yang satu ini. Karena dia ngajak, ayolah kita foto keluarga bareng-bareng. Tapi maksudnya apa?
mau dipacai seperti ini, Bapak Gembala yang Bapak Ibu Saudara lihat sekarang dengan yang di sini, tetap identitasnya tidak berubah. Walaupun dari luar berubah. Victor yang kalau di jalan mungkin disapa orang Jepang, langsung konnichiwa dengan bahasa Jepang. Tapi dia sebenarnya bukan orang Jepang. Nah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya adalah identitas kita itu seperti apa dan siapa kita. Nah, identitas kita di dalam Kristus sesungguhnya bukanlah bagaimana yang pertama dunia melihat kita. Ya, tadi sama Victor dilihat dunia dipikir orang Jepang. Sebenarnya bukan, ya. Yang kedua, bagaimana kita melihat diri kita. Bukan bagaimana dunia melihat kita atau bagaimana kita melihat diri kita. Tetapi identitas adalah bagaimana Tuhan melihat diri kita. Amin. Amin. Jangan sampai kita dilihat Tuhan sebagai Raja Wali, tapi kita melihat diri kita masih menjadi ayam. Amin. Kita yang seharusnya terbang, pitbull yang seharusnya kuat. Bapak Ibu Saudara tahu pitbull itu anjing yang bisa lompat sangat tinggi, dia punya kekuatan gigitan yang sangat kuat. Tapi kalau jati dirinya, identitasnya dari kecil sudah menjadi kucing, dia akan selamanya berpikiran bahwa dirinya adalah kucing. Dia tidak pernah menyadari potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Dia tidak pernah tahu bahwa seharusnya sendi-sendiku, otot-ototku, kekuatanku dipakai untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih hebat. Gitu. Nah, kita akan lihat, baca sama-sama. Identitas di dalam Kristus. Kejadian pertama ayat yang 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dikatakan apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini adalah identitas yang benar. Ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari bahan pemuritan untuk bulan ini. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau kita, di mana saya waktu belajar di Youth with a Mission, salah satunya kenapa kok tidak boleh satu kelompok itu lebih dari 10 orang. Jangan banyak-banyak. Karena beresin identitas dan hati Bapa, itu perlu ada relationship antara pemimpin dengan muridnya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Dibutuhkan ada one on one. Karena banyak hal yang kita tidak bisa ceritakan kepada semua orang. Betul? Bapak Ibu Saudara, siapa yang mau sih ngomong curhat tentang apa yang kita alami, semua yang di dalam hati terhadap orang yang kita nggak kenal. Dan belum tentu orang itu bisa memberikan masukan yang baik dan benar. Inilah pemulihan gambar diri atau identitas kita di dalam Kristus. Supaya kita sadar bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bagaimana kita mengalahkan semua dusta dengan kebenaran. Nah, menurut Profesor Henry Nouwen, dia adalah penulis buku dan profesor di Harvard. Dan bukan cuma itu, di beberapa university besar dia mengajar. Dia menyimpulkan
ada 3 kebohongan tentang identitas manusia yang seringkali membuat kita jatuh. Yang pertama, I am what I have. Ini bahasa Inggrisnya, ini yang asli. Tetap saya tulis karena saya mengutip, tapi ini adalah yang ditranslate atau yang diterjemahkan. I am what I have. What I have itu adalah saya adalah apa yang saya miliki. Itu yang digunakan menjadi identitas. Miliaran dolar untuk pemasaran dibelanjakan setiap tahun untuk memperkuat kebohongan ini. Jika Anda memiliki lebih banyak, lebih besar, lebih baik, itu berarti Anda sukses. Anda penting, Anda berharga. Tapi jika kita jujur dan hidup cukup lama, kebanyakan dari kita akan mengakui bahwa tidak ada barang material yang cukup untuk benar-benar mendefinisikan kita dengan cara yang abadi dan memuaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seluruh manusia di dunia, semua market di dunia mencoba untuk apa tadi? Memasarkan bahwa kalau Anda pakai mobil ini, kalau Anda pakai jam tangan ini, semua HP ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, iPhone 16 belum bisa masuk ke Indonesia. Tapi tahu Bapak Ibu Saudara, tidak bisa masuk, orang-orang Indonesia pergi ke luar negeri untuk mencari iPhone 16. Karena apa? Karena kalau gak mengikuti yang terbaru, wah aku malu sama teman-teman. Itu pemasaran jutaan dolar dilakukan. Untuk apa? Untuk memperkuat kebohongan ini. Orang-orang pasti akan berlomba-lomba. Loh Bapak Ibu Saudara tahu kalau iPhone itu, kalau ini contoh ya, kalau iPhone itu baru mau rilis pertama, itu yang antri. Bahkan orang yang paling pertama itu selalu diwawancarai oleh TV. Karena apa? Karena kalau saya melihat dan membaca dan mendengarkan orang-orang di luar yang membahas tentang teknologi, dia bilang, loh iPhone ini keluar baru, tapi kok katanya baru, tapi kok mirip sama yang dulu, sama lagi. Tapi kenapa? Dia bilang, kok orang ini selalu mengejar? Karena itu sudah jadi jati diri. Aku harus pakai iPhone. Karena apa? iPhone paling desainnya terbaru, terbagus, termahal. Itu sudah menjadi jati diri. Sudah bagian dari hidupnya. Nah itu salah satu kebohongan. In the end atau di akhirnya, waktu semua orang ini meninggal, iPhone emang dibawa? Enggak Bapak Ibu Saudara. Maksudnya apa? Itu tidak akan menentukan identitas kita. Amin. Identitas kita yang benar ada di dalam Yesus Kristus. Ini kebohongan yang pertama. Bagaimana dunia mau menawarkan segala hal untuk sepertinya membangun jati diri seseorang. Loh, kalau misalnya kebutuhan gimana? Silahkan. Ada orang-orang yang, saya punya teman-teman yang influencer. Mereka butuh itu enggak? Butuh. Tapi bukan hidup mencari itu. Paham ya? Ini untuk membuat aku terlihat lebih. Nah, itu kebohongannya. Berbeda Bapak Ibu Saudara. Kebohongan yang berikutnya, I am what I do. Aku adalah yang apa aku lakukan atau kerjakan. Ini mungkin merupakan kebohongan identitas yang paling diterima.
ketika ditanya siapa kita sering merujuk pada pekerjaan, karir, posisi, seorang dokter, pengacara, apalagi orang tua, pekerja kebersihan ataupun penulis, atlet, apapun itu Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi ketika Anda kehilangan pekerjaan itu? Terus kalau kita atlet, kalau Anda terluka, injury, apa yang terjadi? Kalau kita sudah pensiun, sudah tua, apa yang terjadi pada kita? Kayak kita sebagai orang tua, anak-anak kita sudah besar, pindah. Siapa Anda di saat itu? Nah, ini identitas yang sering dipakai oleh si jahat untuk mengintimidasi. Kalau kita kehilangan yang namanya pekerjaan, kalau kita kehilangan yang namanya sesuatu yang kita banggakan, loh Bapak Ibu Saudara tahu, Cristiano Ronaldo, Messi, itu kakinya pun diasuransikan. Loh. Tapi kalau mereka kehilangan itu, jati diri identitasnya hilang enggak? Nah itu. Kemarin Bapak Ibu Saudara saya habis nonton Mike Tyson tinju lawan anak muda umur 27 tahun. Mike Tyson ini sekarang umur 58. Dia lawan Jake Paul namanya, dia dulu influencer, YouTuber, jadi terkenal, jadi boxer, jadi petinju. Nah Mike Tyson ini lawan anak muda. Mike Tyson, walaupun dia sudah tua, movementnya itu Bapak Ibu Saudara sudah sangat terbatas. Tapi semua orang tetap tahu identitasnya. Walaupun Mike Tyson kalah, semua orang tahu. Yang menang di hati mereka siapa? Mike Tyson. Karena apa? Ketika ditantang walaupun dia berumur 58 tahun. Dia sempat operasi dan segala macam, tapi dia tetap berjuang untuk menempati janjinya. Semua orang tahu Mike Tyson bukan dari pukulannya, bukan dari kekuatannya. Walaupun dia sudah tua, dia hampir kehilangan semua kehebatannya. Orang-orang nonton itu, waduh, memang gak bisa bohong umurnya. Tapi identitasnya tidak berubah. Dia punya mental yang tetap kuat karena dia tahu dirinya bukan karena apa yang kekuatan yang dia punya. Karena pasti suatu hari akan semakin tua. Bisa dipahami? Ini juga berlaku untuk hobi dan kegiatan sukarela ketika peran yang kita gunakan untuk mendefinisikan diri kita tidak ada lagi. Kenyataan dari kebohongan ini akan datang menghantam kita. Di dalam suatu hobi, di dalam suatu kegiatan sukarela, maksudnya apa? Kita semua orang pasti diberi roles dan kepercayaan. Tapi misalnya posisi itu diambil atau sudah tidak ada, apakah itu akan menghancurkan diri kita? Komunitas, hobi. Dulu Bapak Ibu Saudara ketika saya mengikuti komunitas ada orang-orang yang diberi kepercayaan. Oh, kamu tak kasih kepercayaan. Oke, kamu jadi ketua dari acara misalnya. Semua orang pasti akan mengikuti, respect sama orang ini. Tapi ketika acaranya selesai, dia nggak jadi ketua lagi, apakah dia akan kehilangan itu? Paham? Apakah di keesokannya, event yang berikutnya, dia bisa ketika dia terhantam dan dia kehilangan itu, dia akan merasa,
wah aku enggak dipilih jadi ketua lagi ya. Aku enggak usah ikut aja lah. Sama Bapak Ibu Saudara, kalau kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Satu kali sedang tidak dijadwal, apakah ngambek? Apakah identitasnya hilang? Ayo. Apakah kalau Bapak Ibu Saudara sedang tidak pelayanan di sini, orang tidak tahu bahwa Bapak Ibu Saudara ini singer. Orang akan tetap tahu. Tapi itu bahaya, yang dicari penerimaan manusia. Waduh, aku enggak dijadwal, aku enggak di atas. Nanti apa kata orang, aku enggak singer lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang bahaya yang kita harus cek di hati kita. Kita bisa melayani Tuhan karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Bukan karena suaramu yang bagus, bukan. Karena Tuhan sudah mati dulu menebus, dibayar. Sudah dibayar, kita harus. Yuk sama-sama kita memberikan rasa ucapan syukur dari hati kita. Amin, amin. Kita harus pulih Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan belajar kenapa gambar diri ini harus pulih di masa-masa sekarang ini. Yang ketiga, nah ini, saya adalah apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Ini intimidasi yang dipakai oleh si jahat. Jika saya dipuji, dihormati, saya adalah orang yang baik. Jika saya dihukum, diejek, saya adalah orang yang buruk. Ini sering terjadi di budaya Asia. Saya pernah ceritakan, waktu di Amerika, di satu kelas, saya punya teman-teman ini, mereka gak pernah malu untuk bertanya. Padahal pertanyaannya, menurut saya dan teman-teman adalah pertanyaan yang, loh, lah ini kok cetek sekali ya, kok dia gak paham apa-apa. Loh, kok ini pertanyaannya di luar dari diskusi, di luar dari apa yang diajarkan. Kok dia tetap berani, gak malu. Karena apa? Karena budaya di sana adalah orang-orang dilatih untuk tidak takut salah. Waduh, berani menjawab, berani bertanya. Mereka dilatih untuk tidak takut salah. Karena apa? Dilatih dari sejak dini bahwa tidak harus selalu benar. Salah itu wajar, bisa diperbaiki, bisa belajar sesuatu yang benar. Ketika dikatakan dengan begitu jelas, kebanyakan dari kita akan menolak kebohongan ini secara intelektual. Tetapi itu tidak menghentikan kita untuk mempercayainya secara emosional dan bawah sadar. Sejak usia muda kita belajar untuk mengubah cara kita menyajikan diri agar mendapatkan pengakuan dari orang lain. Terbentuk dari muda. Hal ini menjadi begitu tertanam sehingga kita hampir tidak sadar bahwa kita menempatkan identitas kita di tangan orang lain, membiarkan mereka mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Ini bisa muncul hal-hal ini dari kita masih kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara merasa, duh tapi kan saya sudah berumur. Kita harus cek, apakah ada hal-hal masa lalu, nanti kita akan bahas lebih lagi mengenai masa lalu, yang bisa mempengaruhi.
yang akhirnya mempengaruhi kita bagaimana kita dengan anak kita, dengan orang lain, dengan keluarga. Ini Bapak Ibu Saudara, pemulihan gambar diri, bukan apa yang orang lain katakan. Ada kebenaran, tapi bukan juga overconfidence. Betul, kita harus melatih diri untuk kita lebih confidence, percaya diri. Tapi si jahat juga bisa bikin kita overconfidence. Betul? Overconfidence artinya apa? Percaya diri yang terlalu berlebihan. Nantinya jadinya sombong. Ini semua adalah cara-cara si jahat untuk merusak gambar diri kita di hadapan Allah. Bagaimana hidup dan berjalan sebagai anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Nah, ini identitas yang sesungguhnya. Kalau tadi kebohongannya, setelah ini kita akan belajar identitas kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan itu harusnya apa? Karena dari kecil kita pasti melalui banyak hal. Penolakan. Apalagi dibandingkan dengan orang lain. Itu kita lalui semua dan terkadang kita tidak sadari. Dan itu sedang merusak. Next, sebaliknya kita seharusnya hidup dalam kebenaran. Nah, kebenaran apa saja? Saya ambil 7 contoh. Yang pertama, accepted atau diterima. Roma 15 ayat yang ke-7, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti siapa? Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Identitas kita di hadapan Tuhan adalah kita diterima oleh Allah. Amin. Katakan kanan kirinya, ayo kita diterima oleh Allah. Penerimaan ini penting loh Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tidak feel rejected, merasa dibenci, merasa diasingkan. Mau orang lain berbuat apa sama kita, mau orang lain ngomong apa sama kita. Pada akhirnya yang penting adalah apa yang Tuhan katakan terhadap kita. Yang kedua, kita adalah anak-anak Allah yang tadi. Seringkali kita lupa. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Diberinya apa? Nah, ini yang nanti kita akan lihat. Kenapa? Identitas apa hubungannya dengan kuasa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini yang iblis paling tidak suka dan takutkan. Ketika kita sadar dan tahu bahwa kita sebenarnya adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah mempunyai karakter Kristus, amin. Anak-anak Allah kita mempunyai akses yang langsung kepada Tuhan, amin. Dan yang berikutnya kita dipilih. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan sudah memilih kita.
tidak pernah kita ini adalah hasil dari sebuah accident atau kecelakaan. Apapun itu Tuhan sudah terlebih dahulu memilih kita. Dan Tuhan punya rencana, destiny bagi hidup kita. Itu yang harus kita sadari. Bapak Ibu Saudara, tentang identitas ini jujur sesuatu yang susah. Karena pemulihannya butuh step by step. Loh kenapa? Tunggu munculnya masalah. Ketika ada masalah, nanti kita akan sadar. Gesekan sama orang lain, gesekan suami istri, gesekan ayah dan anak. Baru kita akan sadar, loh kok aku kayak gini ya? Kok aku seperti ini ya Tuhan? Kok aku masih ingin dilihat orang, dihormati, dihargai ya? Padahal kan Engkau menerimaku apa adanya. Tuhan mengasihi kita, menebus kita, menerima kita apa adanya. Amin. Yang keempat, kejadian kita dahsyat dan ajaib. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah ini penting. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Makanya lagu yang tadi, it is well with my soul. Jiwa. Karena gambar diri ini yang diserang sama si jahat adalah jiwa. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Kalau kita tahu, yakin, percaya, bahkan memperkatakan itu, Tuhan kejadianku dahsyat dan ajaib. Maka si jahat tidak akan pernah bisa mengambil identitas itu daripada dirimu. Amin. Karena kita sadar, jiwa kita sadar, oh aku ini ajaib. Kejadianku ini dahsyat. Tuhan yang bentuk diriku. Tuhan yang pegang kendali atas hidupku. Itu yang akan terjadi pada diri kita. Yang nomor 5, diberi pengampunan atau forgiven. Efesus 1 ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berapa banyak kita merasa berdosa, mungkin kita dapat intimidasi dari si jahat. Kita merasa dosa yang lalu, dosa yang lampau. Dan itu menghalangi kita untuk kita datang kepada Bapa sebagai anak. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur bahwa kedua orang tua saya ini, Bapak Ibu Gembala, sudah dipulihkan dalam penerimaan atau acceptance. Satu kali, saya waktu pulang dari kuliah di Jakarta, setelah sekian lama saya bergumul, saya pernah datang ke kedua orang tua saya. Saya bilang jujur, Pak, Mah, saya diam-diam merokok selama di Jakarta. Ada 2 teman saya yang ngajarin. Setelah itu saya keterusan. Apa yang mereka lakukan? Ada penerimaan. Karena identitas Bapak dan anak. Identitas ini Bapak Ibu Saudara nanti akan sangat terhubung dengan yang namanya Father's Heart of God. Hati Bapa. Ada penerimaan.
Karena penerimaan itu, justru saya merasa bahwa aku diberi maaf. Aku diterima. Baru kita bisa berdoa. Dan di hadapan Tuhan jadi tahu dan sadar bahwa aku diampuni. Aku harus bertobat. Itu Bapak Ibu Saudara. Di mana jiwa kita ini harus sadar. Ketika kita sadar bahwa kita diberi pengampunan, kita akan berani datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan bertobat. Amin. Setelah itu kita dimerdekakan. Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jangan mau terus diperbudak. Setelah kita tahu Tuhan mengampuni kita, Tuhan menerima kita. Bertobat, lepaskan dan tinggalkan itu semua. Amin. Karena kita sudah dimerdekakan. Saya berapa kali ngobrol cerita dengan Ko Hadi ada di sini. Dulu beliau kalau mau minum kopi itu enggak berani, dia cerita. Loh kenapa kok? Karena minum kopi jadi teringat dulu. Kepingin sebat katanya. Karena ngopi sambil sebat dia paling suka dulu. Tapi setelah dia dimerdekakan, beda. Ya, merdeka itu beda. Jadi semua masa lalu tidak boleh lagi mengintimidasi, tidak boleh lagi mengikuti. Sudah merdeka. Sekarang sering ngopi ya kok ya, kopi hitam aman, puji Tuhan. Sudah tidak ada lagi intimidasi dan keterikatan. Karena identitasnya bahwa adalah kita sudah merdeka. Amin. Yang ketujuh, sudah ditebus. Kolose 1 ayat 13-14, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Terima Bapak Ibu Saudara. Ayo terima, ini adalah identitas kita. Kita sudah dipindahkan dari kegelapan ke dalam kerajaannya. Amin. Sudah dimerdekakan. Jangan lagi mau terikat dengan apapun itu. Setelah kita terima dan kita sadari semua, tidak berhenti pasti si jahat terus mengintimidasi. Kita lihat apa saja yang menghalangi kita untuk kita percaya identitas yang dari Tuhan. Yang pertama adalah tadi masa lalu. Trauma. Trauma ini berbahaya, trauma dibully. Dibanding-bandingkan, trauma kekerasan, ditinggal. Trauma masa lalu ini yang sering dipakai si jahat lagi. Untuk menyerang kita, mengintimidasi. Dia nggak mau kita sadar bahwa kita ini cukup di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Masa lalu yang berikutnya adalah mencontoh dari orang tua. Anak ini akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, betul? Satu kali saya nonton satu film. Ini kami waktu itu mencari film, tidak ada yang menarik. Tapi kami menemukan satu film yang istri saya bilang, ini bagus kan, harus nonton. Masa sih, saya nggak percaya. Tapi setelah saya nonton, saya kaget, memang bagus ini. Karena banyak dasar-dasar yang
ditanamkan sebenarnya. Dan pesan-pesan moral yang ajaib. Ada 2 keluarga punya anak dan keluarga satu punya anak cowok, keluarga satu lagi punya anak cewek. Satu kali anak cowok ini pindah dan mereka tetanggaan ternyata, seberangan. Setelah itu berjalannya waktu ternyata mereka satu kompleks dan satu sekolah. Wah, mereka berteman, ternyata yang cewek ini naksir pertamanya. Pokoknya ada cerita drama-dramanya, komedinya segala macam. Mereka bertumbuh. Nah, ada satu scene yang sangat menarik ketika diperlihatkan kehidupan kedua keluarga ini ketika di meja makan. Nah, jadi meja makan ini Bapak Ibu Saudara sangat berefek ternyata terhadap kehidupan kita. Termasuk saya sebagai anak, saya merasakan juga. Ternyata si keluarga anak cowok ini kehidupan sehari-hari, mereka lagi di meja makan, mereka lagi ngobrol, muncullah konflik. Si ayah dengan istrinya, dengan mertuanya. Wah, konflik, perbedaan pendapat, meledak, ayahnya marah terus demikian rupa. Bahkan anaknya ketika ngomong sesuatu, anaknya dikata-katai. Wah, meledak sedemikian rupa. Setelah itu selesai. Yang dilakukan kedua orang tua ini adalah apa? Mereka pisah masuk kamar satu dengan yang lain. Si anak ini lihat apa yang orang tuanya lakukan. Dan itu berefek terhadap apa yang anak ini lakukan terhadap dengan orang lain. Ketika dia ditemukan dengan satu masalah di sekolahnya, dia ingat apa yang orang tuanya lakukan. Itu timbul secara tidak sadar. Dan orang tuanya selalu menutupi dirinya dengan kebohongan-kebohongan. Dia merasa, lu mana? Dia waktu itu bilang, adikmu. Katanya, ini kalau nggak salah ingat pokoknya, adikmu ini masih terus pakai uang apa segala macam dari keluarga. Kita harus membeli, bukan adiknya, mertuanya sudah tua. Opanya berarti opa dari anak ini. Dia sudah tua, kita harus merawat dan segala macam. Ada kesombongan dan segala macam. Ternyata itu berdampak pada anaknya. Sedangkan di sisi lain, si anak cewek ini, dia juga sama. Lagi di meja makan, orang tuanya lagi ngobrol. Tiba-tiba dia pertama kali mendengar orang tuanya ini ribut. Karena adik dari istrinya ini, mohon maaf, punya kekurangan, kelemahan. Dia punya autisme. Dan mereka harus membiayai, mereka harus membantu, menolong. Padahal dia punya anak 2 yang lebih besar yang seharusnya sudah mau kuliah. Terjadi sebuah konflik. Sama, wah meledak. Tapi apa yang dilakukan 2 orang tua ini terhadap anaknya? Anaknya dia kaget, dia takut. Setelah mereka bertengkar, satu persatu orang tuanya datangi anak ini di kamar. Dia bilang, nak, ayah minta maaf ya. Dia menjelaskan, jadi kejadiannya seperti ini, sebenarnya kayak gini. Oke, it's fine, berdamai. Lalu ibunya juga datang, sama. Masa lalu Bapak Ibu Saudara akan membentuk siapa kita hari ini. Betul? Tapi
Jangan biarkan masa lalu mendikte hidup kita. Karena apa? Karena kita sudah dimerdekakan. Amin. Karena Tuhan Yesus ingin rindu memulihkan setiap hati kita, jiwa kita. Bahkan dosa-dosa di masa lalu yang si jahat pakai. Loh, kamu kan dulu kayak gini, kamu kan dulu kayak gini. Kamu kan dulu suka bohong, kamu suka bohongi orang tua, suka nipu, apalagi. Itu tapi masa lalu. Dulu kan kamu ngerokok, enak kan sambil ngopi, tapi itu masa lalu. Boleh iblis mengintimidasi, tapi kita tetap kuat di dalam Kristus. Amin. Yang berikutnya adalah pengaruh dunia. Yang tadi persaingan dalam komunitas ataupun hobi, ataupun jabatan yang diberikan. Itu pengaruh dari luar, pengaruh eksternal, pengaruh dunia. Dulu Bapak Ibu Saudara, saya ini sering punya hobi dan hobi itu selalu ikut komunitas. Dulu waktu zaman COVID, hobi saya adalah sepatu. Wah, ini sepatu keren-keren dan mulai komunitasnya besar dan juga bisa cuan. Jadi saya cari cara. Saya ikut ngambil di Australia, ngambil di luar negeri, gimana caranya nih supaya bisa dapat sepatu-sepatu yang limited. Yang dijualnya harganya tinggi tapi dapatnya belinya harganya murah. Karena apa? Karena ada rasa ketika kita punya barang itu di komunitas, itu akan dipandang. Dan ternyata benar. Ketika saya sudah punya, wah jenis ini limited, jenis ini limited, edisi terbatas. Benar. Akhirnya saya bisa ngobrol dengan para influencer, bahkan artis dan segala macam, berdiskusi tentang sepatu apa segala macam. Itu penerimaan yang palsu. Gunanya apa padahal? Itu pengaruh dunia. Bukan yang sejati. Amin. Bukan yang sejati adalah yang dari Tuhan. Lalu apalagi sosial media. Sosial media sering dipakai oleh si jahat untuk mengintimidasi kita. Loh, jadinya kita membandingkan diri kita. Loh, kamu gak seperti keluarga itu. Loh, kamu gak seperti orang itu. Loh, kamu gak seperti mereka. Loh, yang kamu punya tidak seperti mereka. Loh, anak-anakmu tidak seperti mereka. Yang anak-anakmu pakai tidak seperti mereka. Ini tidak akan berhenti. Intimidasi dari si jahat. Termasuk apa kata orang. Apa yang orang lain katakan. Dan yang ketiga adalah pemahaman yang salah. Artinya apa? Dari semua itu akan masuk ke dalam kita. Jadi mindset kita salah. Pemahaman yang salah. Yang dirusak oleh si jahat. Padahal yang Tuhan rindukan dan inginkan adalah untuk pemahaman kita diperbaharui. Akal budi kita diperbaharui. Semakin menjadi seperti Kristus. Amin. Tentang identitas. Jadi di akhir zaman ini dalam menyambut anak bungsu pun ternyata identitas ini penting. Yang pertama dari yang ayat 21, Lukas 15 ayat 21. Ini ketika anak bungsu itu pulang. Kata anak itu kepadanya, Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia bilang, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.
bisa dilihat ada identitas yang sudah dirusak oleh dosa. Ada identitas yang sudah dirusak oleh si jahat. Sehingga dia berkata bahwa aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Padahal yang bapaknya lihat, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Anak bungsu merasa bahwa identitasnya sudah dirusak. Dia tidak merasa anak lagi, tapi bapak berkata beda. Halo, nak. Dia bilang, anakku ini telah mati. Artinya apa? Semua dosa-dosanya Tuhan sudah lupakan. Anakku ini telah mati. Dia menjadi hidup kembali. Kehidupan yang lama, sama seperti kita. Kehidupan lama kita sudah mati. Karena ada lagunya, aku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lamanya. Dan hidup kembali. Lalu yang berikutnya baru ayat yang ke-28. Yang sulung juga sama. Dia kehilangan jati dirinya sebagai anak. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ini tanda dia kehilangan jati diri. Tetapi ia menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jati dirinya sebagai seorang anak juga hilang. Dia tidak merasa bahwa dia adalah anak. Dia merasa transaksional. Makanya dia ngomong, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Saya menonton salah satu, ada pelayan Tuhan yang dia juga influencer, dia pemain musik, dia worshiper, dia bilang gini. Orang-orang ngomong sama dia, terima kasih ya sudah melayani. Terima kasih ya kamu sudah melakukan ini, sudah main musik, sudah ini. Terus dia bilang, enggak, aku enggak melakukan itu untuk Tuhan. Loh, maksudnya apa? Dia bilang, aku tidak melakukan itu buat Tuhan, tapi aku lakukan itu karena Tuhan. Dia bilang, kalau aku lakukan itu buat Tuhan, nanti aku akan seperti anak sulung. Aku takut, aku tidak mau kayak itu. Karena apa? Anak sulung berkata, aku melayani Bapa bertahun-tahun. Mana kambing buat aku? Jadi transaksional itu merusak hati Bapa dengan anak. Itu juga merusak gambar diri kita sebagai anak-anak Allah. Itu yang si jahat kerjakan dan lakukan. Dia akan merusak anak bungsu, anak sulung juga. Gambar dirinya dirusak. Ayat yang ke-31. Kata ayahnya kepadaku, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dan sekali lagi dikatakan, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kata ayahnya kepadanya apa? Anakku. Dia ingatkan sekali lagi. Anakku. Mau yang bungsu, mau yang sulung. Semua adalah anak dari Tuhan. Identitas dirinya diingatkan oleh Bapa dan diperbaharui. Amin.
Ini yang paling ditakutkan oleh si jahat. Kenapa kok si jahat merusak, menghancurkan identitas kita, jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Matius 28 ayat 18-19. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat yang tadi kita diberikan kuasa menjadi anak-anak. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan selanjutnya kita sudah sering baca dan kita sudah tahu. Tapi yang ditakutkan si jahat apa? Kuasa. Karena Bapa kita, Tuhan, dia sudah bilang, kepadaku telah diberikan kuasa. Dan kita sebagai anak-anaknya, kita adalah cerminan dari Bapa kita. Dan kita juga sudah diberi kuasa. Amin. Dan si jahat mau mengambil jati dirimu. Supaya apa? Supaya kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita punya kuasa. Si jahat tidak bisa mengambil kuasa itu. Tapi dia akan mencoba merusak gambar diri kita supaya kita tidak sadar bahwa kita punya kuasa. Kuasa yang Tuhan berikan kepada Bapa. Kuasa yang Bapa berikan kepada anaknya, yaitu kita. Untuk apa? Untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran yang Kau berikan. Bahwa yang mendefinisikan kami bukan apa kata dunia, bukan apa kata orang, bukan apa yang kami lakukan. It's not what I think I am. Bukan apa yang aku pikir. Tapi itu semua kami rindukan kebenaran-Mu. Apa yang Kau lihat, apa yang Kau katakan terhadap kami, itu yang menjadi identitas kami. Kami katakan setiap intimidasi, semua yang bukan dari Tuhan, trauma masa lalu dibersihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena pagi hari ini kami terima kebenaran yang daripada Tuhan. Itu yang akan memulihkan, menguatkan, dan yang memberikan kuasa di dalam kehidupan kami. Untuk kami bangkit dan memberitakan Injil. Kami terima pemulihan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Roh Kudus, kami persilahkan Kau bekerja dalam hati setiap kami. Pribadi demi pribadi. Karena setiap orang punya masalah yang berbeda, masa lalu yang berbeda. Tapi Tuhan mengetahui lebih dalam dari siapapun. Dan Tuhan yang bersihkan, kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang mau terus dipulihkan, dibersihkan, dikuatkan, semua katakan amin.